warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini yang menjawab salam saya barusan, saya doakan kalian akan dibahagiakan hari ini, dicerdaskan otaknya dan dimudahkan pembelajaran. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa dan keren, kalian semua adalah siswa-siswi terpilih di SMK Negeri 3 Cimahi. Hari ini kita kedatangan tamu, tapi bukan tamu sih sebetulnya, karena beliau ini adalah orang yang paling disayang oleh anak-anak di sini semua, oleh semua murid di SMK Negeri 3 Cimahi ini. Ya, oke, akan Ibu perkenalkan. Ini adalah Ibu Tri Windarwati SPD. Beliau calon magister psikolog ya Bu ya, calon magister psikologi pendidikan. Oke, hari ini Ibu Tri akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak ya Bu. Ya, Oke. tentang sekolah ramah anak. Nah, oke, perlu kalian ketahui, Ibu Tri ini adalah guru BK di SMK Negeri 3 Kota Cimahi ini. Oke, jadi nanti kalau kalian ada masalah-masalah apapun, mau ada konsultasi apapun, mau tentang pacar ya Bu, boleh Bu? Boleh, tentang pacar boleh. Mau curhat apapun, kalian boleh menghubungi Ibu Tri ini. Ibu yang paling kocak, ibu yang paling keren di SMK Negeri 3 Kota Cimahi. Oke? Nah, paling somplak katanya ya. Oke, baik anak-anak yang hebat, mari kita dengarkan bagaimana Ibu Tri akan memaparkan mengenai sekolah ramah anak ini. Bagaimana Bu Tri? Sudah siap? Sudah terpikir ini? Kita diskusi aja lah ya, kita ngobrol santai. Oke, silakan Bu Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku tercinta di SMK Negeri 3 Cimahi. Tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya Tri. Kalau ingat Tri itu ingat 3, berarti saya adalah ibu 3 ya, anak ketiga. Kali ini Ibu Roro ibu 2 ya. Nah, Ibu Roro ibu 2. Jadi kalau saya anak ketiga, jadi ibu 3. Oke, saya di sini ingin membahas tentang disiplin positif sekolah ramah anak. Seperti apa sih? Orang sering bilang disiplin positif ramah anak itu ramah anak. Iya. Emang nggak ramah orang tua gitu lah ya? Nah, kenapa sih? Ya sebenarnya kuncinya satu, kalau ingin kita ramah anak itu kata Albert Einstein itu ya, katanya kata Albert Einstein, kejeniusan dilahirkan karena kegembiraan. Nah, kalau kalian ingin jenius, kalian ingin pintar, berarti kalian itu harus happy, harus gembira. Harus fun. Ya, Belajar harus fun, datang ke sekolah fun, pergi ke sekolah fun, di rumah fun. Itu akan membuat kalian jadi jenius. Itu kata Albert Einstein. Maka untuk jadi cerdas, kalian harus somplak semua. Oke? Somplak nggak Seperti tuh? Gue banget ya Bu. Gue banget ya, somplak, makanya gue cerdas. Makanya gue cerdas karena gue somplak. Ya, oke. Nah itu. Nah tapi anak-anakku tercinta, ibu juga ingin kalian bisa membandingkan dulu antara apa sih lembaga hukum dengan lembaga pendidikan. Nah, kalau kalian masuk di SMK Negeri 3 ini berarti kalian memasuki lembaga pendidikan. Apa sih bedanya dulu? Kalau lembaga hukum, misalnya sekarang polisi, hakim, jaksa, itu sebagai penegak hukum. Nah, tapi kalau guru itu adalah pendidik. Itu beda ya, itu pendidik. Jadi beda. Bagaimana kalau misalnya guru memberikan pendidikan dan guru mendisiplinkan, itu akan berbeda dengan penegak hukum. Contohnya seperti begini. Kalau disiplin biasa, nih ya, kalau disiplin biasa itu ada kontrol eksternal. Kontrol eksternal itu siapa? Kami nih, guru-guru atau para penegak hukum itu yang mengaturnya. Kontrol eksternal itu dari kami. Bukan dari diri Anda sendiri. Ada hukuman dan imbalan. Kalau hukuman biasa, ada reward, punishment. Nah, seperti itu. Ada hukuman dan ujian misalnya. Ada hukuman dan hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada perilaku. Nah, pada perilaku, misalnya perilakunya seperti apa? Oh, kalau kalian melanggar aturan, berarti kalian nanti hukumannya tuh biasanya kalau yang hukuman biasa, ini disiplin biasa itu adalah kondisi fisik, disuruh push up, bending. Nah, itu adalah salah satu disiplin biasa. Nah, sekarang kalau peraturan yang dibuat oleh peraturannya, kalau yang disiplin biasa dibuat oleh yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Tadi kalau penegak hukum itu yang berkuasa. Nah, tapi kalau di bidang pendidikan itu berbeda. Nanti bedanya seperti apa? Nanti setelah pesan-pesan berikut. Oke? Nah, berikutnya ketaatannya jangka pendek. Biasanya taat sekarang. Kalau hukuman biasa pulsa nggak langgar lagi.
Nah kalau di sekolah juga gitu, kalau dihukumnya pakai fisik biasanya karena atribut, gondrong dan sebagainya. Besok lusa atributnya dicopot lagi. Tapi kalau yang disiplinnya permanen itu biasanya atributnya tuh sudah dijahit, jadi nggak akan ada yang nggak bisa dicopot-copot. Jadi kalian juga damai. Berarti disiplin itu seharusnya Dan jadi habit ya. Iya, jadi habit kebiasaan. Pak ya Betul. anak-anakku. Itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Bukan disiplin hanya sesaat ya Bu ya. Bukan, jadi timbul dari dasar diri sendiri. Nah, betul. Itu harus diingat ya anak-anak Ya. Perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu biasanya. Nah, iya, kalau di betul. masyarakat itu seperti itu. Iya. Yang nggak disiplin itu mengganggu. Motor kebut-kebutan. Nah, itu dia. Nah, itu motor kebut-kebutan. Tapi kalau di sekolah misalnya dianggap mengganggu juga. Kalau memang kalau hukumannya kita dengan apa dianggap wah ini nggak tepat dengan apa tidak seragam dan sebagainya. Ya apalagi mereka kalau kebut-kebutan ngajak mabal dan sebagainya, ngajak naik ke loncat gerbang itu juga dianggap mengganggu sebenarnya gitu ya. Nah kemudian pendidik sebagai polisi dan hakim. Pendidiknya itu adalah sebagai polisi dan hakim. Kalau tadi disiplin biasa, kalau tadi disiplin biasa itu yang apa yang sudah disebutkan seperti itu. Tapi kalau disiplin positif, nah jadi ada disiplin biasa dan ada disiplin positif. Kalau ya betul. Kalau disiplin biasa itu kesadarannya eksternal, disuruh-suruh sama orang lain. Tapi kalau disiplin positif itu timbul kesadaran dari dalam diri. Nah, orang hebat itu biasanya punya kesadaran yang keren. Nah, betul. Biasanya punya kesadaran yang muncul dari dalam diri dirinya, sendiri ya, Bu, nggak ya. usah disuruh-suruh. Ya, betul. Itu harusnya Betul. seperti itu ya. Iya, Bu Roro. Betul. Terus konsekuensinya logis dan solusi. Artinya begini. Kenapa sih aku harus berambutnya rapih kalau di sekolah? Kenapa sih aku harus atributnya lengkap? Bu Roro, orang-orang hebat itu berasal dari orang-orang yang disiplin. Nah, sekolah itu melatih mereka itu untuk berdisiplin. Nah, kalau memang mereka nggak mau disiplin ya untuk apa sekolah didirikan, kan begitu ya? Nah, karena sekolah berbeda dengan tadi lembaga. Karena sekolah itu memang mendisiplinkan, makanya kenapa ada aturannya tertentu ya, misalnya dari itu biasanya baku dimanapun itu sama. Misalnya dari atribut yang lainnya lengkap harus seperti apa itu untuk belajar mendisiplinkan. Kemudian fokus pada akar pembentukan perilaku yaitu kebiasaan, keyakinan dan karakter. Nah, jadi kalau di sekolah itu misalnya dengan berangkat pagi, misalnya kan harus jam 7, sekolahnya jam 7. Terus ada yang kesiangan aja. Nah kalau yang kesiangan aja sekarang begini, kenapa pilihnya di sekolah itu dari sekolah manapun juga pasti masuknya jam 7. Iya betul. Jadi kita sudah setting. Iya. Tapi kalau orang yang memang sudah bakatnya tidak disiplin mau masuk jam 8 nanti dia kesiangan juga. Iya betul. Terus sekolahnya nanti mau sekolah jam berapa kan gitu ya. Nah sekarang zonasi Bu ya. Betul. Jadi kalau yang jauh-jauh nggak ada alasan ya Bu ya. Betul. Karena zonasi sebenarnya. Mungkin kalau yang prestasi adalah ya yang rumahnya jauh. Iya. Tapi kalau yang zonasi, kalau yang kesiangan bagaimana Bu Roro? Kita erek-erek kolab bersama, Betul. oke? Itu bagi yang terlambat Bu ya Betul. datang ke sekolah. Siap-siap aja Anda pilih gende-gende, Tahu. erek-erek kopi kolab Nah. atau jiu. You Nah, know itu, jiu? itu versinya Putri loh, Nah. ya hukuman versinya Putri loh. Bu Roro tahu nggak jiu? Saya belum tahu tuh kalau yang jiwa apa ya Putri. Jitak kebun-kebun. Oh, jitak kebun-kebun dong. Itu jitak kebun-kebun ya. Itu jiu. Jadi kalian pilih. Kalau kesiangan nanti kalau kalian dibawa ke ruang Putri pasti deh. Di sana mah dijamin kalian itu dibully. Dibulinya tadi ya kelek-kelek tapi kolom. Nah, betul. Ya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Bu Roro. Jadi kalau kesadarannya biasanya kalau dia punya keyakinan aku nanti ingin menjadi orang hebat, apalagi buat mereka-mereka nih yang masuk ke SMK 3 itu adalah calon-calon banyak duit, calon-calon pengusaha muda, calon orang kaya sejak dini. Calon entrepreneur semua ya Bu Calon ya. entrepreneur sebetulnya semua. ya. Kalian apalagi nanti kalau kalian apalagi nih yang untuk jurusan perhotelan dan tata boga khususnya itu kalau kalian mau berlayar ke pelayaran Iya betul, pelayaran. atau Ya, sekolah di luar negeri itu kalian harus punya disiplin tinggi. Betul. Ya, Disiplinnya nggak harus. bisa asal buang sampah aja, nggak bisa sembarangan. Ingat loh, nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada temannya, salah. Buanglah sampah pada tempatnya, oke? ya. Itu tadi ya, jadi anak-anakku harus betul-betul disiplin itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, maka dimanapun kalian berada itu akan menjadi kemudahan ya. Betul. Betul tidak? Apapun yang kalian lakukan karena sudah disiplin, bangunnya
dari subuh mungkin ya Bu ya, segala macam sudah dipersiapkan dari malam, mungkin tidak akan pernah ada yang ketinggalan Bu ya, bolpen ketinggalan lah Bu ya, jadi pinjam ke teman Bu ya. Ini kalau teman itu, teman banyak pulpennya ada 10 tapi nggak ada isinya, mabok betul kan gitu ya. Mungkin saya ada sebuah cerita, ini pengalaman pribadi saya Bu ya. Saya dulu pernah diundang oleh Pak Presiden ke Istana Presiden untuk mengikuti upacara 17 Agustus. Itu betul-betul karena yang datang adalah orang-orang yang hebat, orang-orang juara semua. Itu begitu datang ke sana, saya benar-benar terkagum dengan orang-orang di sana. Itu mereka dengan tanpa harus disuruh, baris dengan itu betul-betul luar biasa. Orang-orang yang hebat ternyata memang di jalan itu keseharian itu betul-betul dia sudah tahu diri gitu begitu ya. Itu mungkin yang disebut kesadaran disiplin positif ya Bu ya. Nah, disiplin positif itu ada rumusnya. Tadi Bu Roli juga sudah menyatakan ya, disiplin itu harus. Ingat ya, disiplin positif ada rumusnya, ada 4 loh rumusnya. Ingat ada 4 ya. Disiplin positif ya Bu. Satu, disiplin itu harus. Marah boleh nggak? Boleh nggak marah? Sebetulnya kalau menurut saya nggak boleh Bu marah itu. Boleh. Tapi kalau misalnya untuk menumpahkan ekspresi ya daripada kita kalau sakit untuk disiplin bukan, tapi kalau untuk disiplin marah itu boleh. Tapi marahnya yang seperti apa? Pertanyaannya marah yang seperti apa? Nanti kita ya. Marah yang seperti apa? Jadi kalau disiplin marah itu boleh. Marah sama dengan boleh. Kalau disiplin positif. Kemudian tegas harus. Nah, kemudian korban itu harus sama dengan harus ditolong, itu rumusnya. Jadi satu rumusnya itu bahwa disiplin itu harus sama dengan harus, kemudian marah juga boleh, marah itu boleh, kemudian tegas itu harus, dan yang keempat korban harus ditolong. Empatnya itu 4 rumusnya. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa mendisiplinkan anak berarti kita mendampingi mereka membangun cita-cita menuju cita-citanya ya. Di sini tuh jembatan menuju cita-citanya. Jadi guru mendisiplinkan, kalau guru atau orang tua mendisiplinkan kalian itu sama dengan orang tua atau guru itu sedang membantu membangun jembatan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Jadi kalian jangan salah kaprah, sebenarnya nggak ada sih yang namanya guru yang tegas sama siswanya atau kayak gimana, enggak juga, karena semuanya juga guru tuh kasih sayang. Di sekolah juga sedih kalau guru ada siswa yang nggak bisa lulus atau nggak bisa naik gara-gara dia nggak bisa menangis ya Bu ya. Menangis itu harus kalau mungkin kalau nggak naik kita masih punya harapan, oke lah kita bina lagi dia akan jadi orang hebat seperti itu ya. Tapi kalau sampai harus drop out, aduh itu yang bikin membuat kita selalu merasa bersalah ya. Nah itu anak-anakku yang hebat dan keren, kalian tuh harus ingat dan camkan bahwa apapun yang kalian lakukan itu misalnya menjadi negatif gitu ya, kalian tuh merasa sedih loh. Apalagi kalau sampai di DO itu kami selalu merasa bersalah. Semua, bukan hanya kami saja di sini, guru-guru di sini, tapi di semua sekolah itu pasti guru-guru akan merasa bersalah kalau anaknya itu tadi. Tapi kita menginginkan anak itu akan berubah ya. Betul. Akan berubah. Karena prinsipnya bahwa kalian itu punya potensi yang keren, tahu nggak? Tapi kan sayang kalau kalian punya potensi yang keren, kalian nggak manfaatkan, kan gitu ya. Terus kalian sia-siakan, terus kemudian kalian malah misalnya seharusnya kalian itu bisa punya kompeten dari sejak dini, tapi gara-gara kalian kebut-kebutan ternyata kalian harus celaka. Nah itu sehingga yang tadinya mau berhasil karena kecelakaan di jalan misalnya Bu ya, atau tawuran atau karena tawuran, sehingga jadi kalian nggak bisa mencapai cita-cita itu kan. Makanya stop kekerasan yuk, jangan ada kelahi-kelahian, jangan ada bully-bulian, oke? Yang ada di sini happy-happyan, yang ada bahagia-bahagiaan, yang ada gembira-gembiraan. Biar kita tadi kata Albert Einstein, biar kita itu jenius. Jadi ternyata orang jenius itu harus bahagia, harus selalu bahagia. Betul. Nah, Bu Roro, di sini juga ada stop kekerasan ya. Di sini dampaknya banyak yang negatifnya tadi. Kalau stop kekerasan, dampaknya pada anak, perkembangan pada anak jelas akan bisa menimbulkan traumanya bisa dampaknya. Jadi dia nggak bisa mencapai cita-cita itu ya. Nah kan kasihan buat kita juga nanti orang itu kalau orang itu nggak bisa memaafkan, nanti dosanya dunia akhirat itu. Nah pokoknya yang masuk SMK 3 kita harus punya cita-cita bisa sukses dunia akhirat, oke? Setuju? Sepakat ya? Kita juga punya salah satu dari masuk SMK Negeri 3 harus sukses dunia akhirat.
Dan belajar di SMK 3 harus bergembira. Maka tadi kata ibu harus somplak semua. Itu dia ya, somplak. Tahu kan somplak? Ya, somplak seperti Buroro. Jadi somplak juga nih. Ya. Kemudian dampak sosialnya tadi ya jelas, kalau dampak sosialnya yang melanggar hukum, tawuran itu melanggar hukum, jelas dia nanti akan biasanya dipenjarakan juga. Kalau dari ya kalau remaja ingat loh, kalian bisa dibinanya di mana? Di Tangerang, tempat anak-anak. Kalau dulu zaman kita bilangnya tempat karantina anak-anak nakal. Jangan deh kalian masuk di situ ya. Kemudian ada dampak ekonomi jelas, gara-gara tawuran, gara-gara perkelahian, negara kita juga bisa hilang sampai miliaran rupiah. Coba kalau orang miliaran itu bisa membangun negara kita, bisa mungkin buat beasiswa buat kalian yang punya aset-aset yang keren, punya potensi-potensi yang keren. Makanya yuk kita stop kekerasan, kita ciptakan SMK Negeri 3 menjadi sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah terhadap guru juga ramah kepada anak-anak. Oke? Ya, orang tua juga demikian. Nah, mungkin itu Bu Roro yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsip disiplin mungkin saya akan sedikit kalau dirangkum keseluruhan. Jadi kalau prinsip disiplin itu ada partisipatoris atau dialog. Kita tuh harus ada obrolan. Jadi kalau disiplin itu kita ada dialognya. Kemudian menghargai anak ya, ada kesetaraan dan inklusif. Anak-anak buat mereka Anda yang mungkin memiliki kelebihan gitu ya. Tolonglah jangan menghina kepada orang yang mungkin di bawah Anda. Tapi pada kenyataan semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Ya, semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Dan sekalipun anak yang istilahnya ada yang disebut anak berkebutuhan khusus dimanapun, itu juga mereka punya kelebihan yang nggak kita punya. Biasanya nggak kita punya. Maka kita wajib menghargai satu sama lain. Kemudian fokus pada kekuatan dan tindakan positif. Oke? Nah, ada connection, empati dan komunikasi. Jadi kalian kalau ada yang teman-temannya terluka, berempatilah, membantu yang sedang bersedih, bantulah mereka gitu ya. Coba dihibur dan sebagainya. Itu bentuk dari empati. Kemudian kesalahan sebagai kesempatan belajar. Jadi kalau ada yang berbuat kesalahan, jangan dipojokkan terus, tapi hayu kita beri kesempatan untuk memperbaiki dan kasih tahu bagaimana memperbaikinya. Mungkin itu saja Bu Roro. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat walaupun kilat ya, walaupun sekilas, tapi yang sekilas ini mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Nah, demikianlah anak-anakku yang hebat dan keren. Hari ini materi kita betul-betul sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil semua yang akan dipaparkan oleh Ibu Tri dan diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, disiplin itu adalah harus ya Bu ya. Disiplin itu harus, dan disiplin itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka dimanapun kalian berada, insya Allah kalian akan selalu mendapatkan kesuksesan. Amin. Dan ingat, untuk bisa menjadi kita jenius itu harus selalu bahagia. Kenapa begitu? Karena dengan kita dalam kondisi bahagia, kita mudah menerima pelajaran ya Bu ya. Betul. Oke. Mungkin itu paparan hari ini, materi kita hari ini. Kita di sini berada di lingkungan sekolah SMK 3. Ini kita sedang di halaman ya. Kami di sini sedang di halaman SMK Negeri 3 Cimahi loh ya. Makanya kalian berdoa mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu supaya kita bisa kumpul di sini nih. Ya. Di sini Anda bisa selfie perosotan di sini ya. Kita berada di halaman juga suka sini. perosotan ya. Dan sangat sejuk udaranya kalau pagi ya Bu ya, di sini sangat sejuk. Ya. Oke, baik anak-anak. Ibu barangkali ada, biasanya Ibu Tri kalau tanpa game kayaknya tidak lengkap nih kalau ada game atau ada tepuk-tepukan. Nah, oke. Saya minta semuanya jempolnya dikedepankan. Ini ya Bu. Dikedepankan, kemudian kepalanya dipatahkan ke kanan. Kemudian tangannya digoyangkan sampai bilang asik. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Tri. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya.